Shalom, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik Minggu biasa ke-17 25 Juli 2021. Bacaan hari ini dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu, Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema renungan hari ini adalah kesediaan untuk memberi. Pada tahun 2013, seorang pemuda sedang menjalankan tugas kuliah kerja nyata di daerah hulu atau daerah pedalaman yang jauh dari kota atau kabupaten. Ia mendapat tugas di 3 stasiun dengan jarak yang sangat jauh. Sang pemuda dengan senang hati melaksanakan tugas itu. Singkat cerita, ketika hendak meninggalkan stasi yang pertama,
ada seorang kakek datang menemuinya dan berkata, "Bolehkah saya meminta baju yang tidak kamu pakai lagi?" Mendengar pertanyaan sang kakek itu, sang pemuda terdiam sejenak lalu berkata dalam hati, "Bagaimana mungkin saya memberikan baju ini, sedangkan saya hanya membawa beberapa baju ganti untuk di tempat selanjutnya?" Sejenak setelah tersadar dari lamunannya, sang pemuda tanpa ragu-ragu membuka tas dan memberikan baju itu. Sang kakek menerimanya dengan senang hati dan mengucapkan kata terima kasih tiada hentinya. Injil hari ini memperlihatkan Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk orang banyak. Dari peristiwa ini, Yesus ingin mengajarkan kepada para murid-muridnya perihal sikap, kepekaan, dan kepedulian terhadap sesama, yaitu kerelaan untuk memberi. Kerelaan memberi merupakan hal yang pokok dalam kerajaan Allah. Dalam bacaan pertama, Elisa abdi Allah mengatakan untuk memberikan makanan kepada orang banyak. Dan dalam bacaan kedua, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dikatakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, memberi tidak harus membeli, tetapi memberi dari apa yang kita miliki, meskipun itu sedikit. Hidup berbagi kepada sesama bukanlah soal hitung-hitungan, soal untung atau rugi. Berbagi dengan sesama berarti kesediaan untuk memberi dari kekurangan. Memberi dengan ikhlas akan menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini 25 Juli 2021 ditetapkan Paus Fransiskus sebagai Hari Kakek Nenek dan Orang Jompo Sedunia pertama. Dengan mengangkat tema "Aku menyertai kamu senantiasa", Matius 28 ayat 20. Tema ini mengungkapkan yang pertama, kedekatan Tuhan dan gereja kepada setiap orang yang lebih tua, terutama di masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, janji kedekatan dan harapan agar orang muda dan orang tua bisa saling berbagi dan saling mendukung dalam iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita belajar dari Yesus untuk hidup solider dengan berbagi kepada sesama, terutama mereka yang lemah dan tak berdaya. Dalam hal ini, mereka yang menderita karena COVID-19, para kakek nenek dan orang jompo yang ada di sekitar kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 2 dikatakan, "Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Berkat Tuhan menyertai kita